di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih atapnya katanya, transfer aja dari rekeningnya di bawah. Terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita yang viral ya, BEM UI, Badan Eksekutif Mahasiswa UI dan sejumlah serikat buruh tolak pengesahan Perpu Cipta Kerja ya. Ini memang pemerintah ini tampaknya tidak memperhatikan ya suara dari rakyat, sehingga banyak protes ya terhadap undang-undang cipta kerja sejak awal tuh, terus kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, suruh benerin, malah dikeluarin Perpu terus disahkan jadi undang-undang. Akalnya pemerintah itu memang selain panjang juga licik ya. Reporter Tika Ayu, editor Amirullah. Ya saya sih nggak ngerti, pokoknya ngomong licik gitu aja. Sebab kok nggak licik, nggak mungkin orang-orang pintar kayak BEM UI dan serikat buruh itu protes ya. Berarti ada yang nggak beres tuh. Saya kan nggak tahu substansinya, tapi saya hanya mengikuti getar hati menuju keadilan ya. Tika Ayu, reporternya, editornya Amirullah. Minggu, wah ini siapa ini? Ketua BEM UI. BEM UI bersama sejumlah serikat buruh tegas menyatakan sikap menolak Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI. Sudah disahkan ya. Menurut mereka, menurut masa aksi, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja melanggar konstitusi. Minggu 26 Maret yang mutu Tika Ayu ya, 26 Maret 2023. Tempo.co Jakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI Universitas Indonesia bersama sejumlah tokoh buruh mengadakan pernyataan sikap ya, menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Mereka menilai tindakan Presiden Jokowi hingga DPR RI melanggar konstitusi. Ini kata Melki Sedek Huang. Kami bersikap tegas menolak Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, ujar Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam pernyataan sikap yang digelar di depan gedung DPR RI Ahad 26 Maret 2023. Yang gini-gini itu nggak mungkin disuarakan oleh teman saya ya, pedagang-pedagang kecil yang hidupnya itu berjuang untuk sesuap nasi ya. Mereka nggak ngerti Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang dan nggak punya akses untuk menolak, untuk menyatakan sikap ya. Ngomong aja kan nggak bisa orang-orang kecil itu.
Nah ini kita tahu sekarang ada penolakan yang tegas ya dari BEM UI, tegas menolak Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, Cipta Kerja ya, Omnibus Law itu ya menjadi undang-undang ya. Kan suruh memperbaiki 2 tahun itu, malah bikin Perpu. Akal-akalnya itu pinter ya pemerintah itu, pinter keblinger sebenarnya. Melki mengatakan sejak awal belit apa sih belit ini menimbulkan kontroversi, misalnya pembahasan yang tertutup bahkan disahkan malam-malam saat penolakan terjadi dengan gencar-gencarnya, ujar Melki. Berikutnya setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat, Presiden Jokowi menjawabnya dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Menurut Melki, seharusnya pemerintah memenuhi putusan MK dengan melibatkan partisipasi publik bermakna, bukan malah mengeluarkan Perpu. Oh gitu. Undang-Undang Cipta Kerja, persekongkolan elit politik, ya, itikat buruk pemerintah Jokowi melanggar konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja, persekongkolan elit politik, itikat buruk pemerintah Jokowi melanggar konstitusi. Nah ini bisa dijadikan judul ya, ucapan dari Sedek ini. Sekretaris Jenderal Gerakan Serikat Buruh Indonesia Emilia Yanti Siahaan mengatakan sikap senada dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia GSBI ya, Gerakan Serikat Buruh Indonesia menolak Undang-Undang Cipta Kerja sejak ide tentang Omnibus Law itu dimunculkan oleh Jokowi saat pidato pelantikannya yang kedua. Wah, kok udah bisa ngerti ada Omnibus Law itu, berarti ada tim yang sudah menciptakan atau yang menyetir Pak Jokowi itu ya. Seperti IKN itu juga dimunculkan tuh saat pidato pelantikannya. Tiba-tiba perpindahan kota yang nggak pernah didiskusikan dulu, rakyat nggak tahu muncul minta izin pemindahan IKN. Berarti ada orang-orang jahat di belakangnya itu ya, yang kita nggak tahu, nanti dibongkar oleh sejarah satu saat ya. Menurut Emilia, pihaknya keberatan dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk keseluruhan klaster isu yang diatur di dalamnya, bukan hanya klaster ketenagakerjaan, meskipun GSBI adalah serikat buruh. Luar biasa. Jadi itu ya, jadi kita lihat sekarang bahwa menurut BEM UI buat meme Puan Maharani PKS titik 2, kreativitas kadang mengagetkan. Ya enggak. Tempo.co, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera mengatakan PKS mendukung kritik yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI soal Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam kritiknya, BEM UI membuat meme Ketua DPR RI Puan Maharani yang digambarkan berbadan tikus. Kritik wajar, bagus, malah kontrol sosial, apalagi mahasiswa, ujar Mardhani saat dihubungi Tempo. Mengenai meme Puan Maharani menyebut hal itu merupakan bagian dari kreativitas. Pihaknya meminta kepada semua pihak untuk tidak mempersoalkan hal tersebut. Memang kreativitas kadang punya tampilan yang mengagetkan, tapi maklumi saja, mahasiswa punya semangat walau adab ketimuran perlu dijaga, kata Mardhani. Unggahan BEM UI itu muncul setelah DPR mengetok palu pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa lalu itu, PKS menyatakan penolakannya terhadap pengesahan tersebut. Anggota fraksi PKS yang juga anggota Badan Legislasi DPR Ibu Khori mengungkapkan ya alasan fraksi menolak pengesahan Perpu Ciptaker. Apa alasannya? Dia menjelaskan sesuai perintah konstitusi, Perpu Ciptaker semestinya dibahas dan disahkan pada masa persidangan
terdekat usai Perpu diterbitkan. Selain itu, Bukhari mengatakan fraksinya menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, menghargai keputusan MA terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang memerintahkan agar memperbaiki proses penyusunan undang-undang serta melibatkan seluruh stakeholder, kata Bukhari dalam forum rapat paripurna Selasa 21 Maret 2023. Jadi undang-undang Perpu Ciptaker atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja hari Selasa ya 21 Maret dan menimbulkan penolakan luas ya dari kalangan masyarakat. Adapun penolakan fraksi PKS ini disampaikan dalam bentuk interupsi sebelum Ketua DPR RI Puan Maharani mengesahkan rancangan undang-undang penetapan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang. Selain PKS, Partai Demokrat juga menyatakan menolak pengesahan Perpu. Pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang Ciptaker membuat Badan Eksekutif Mahasiswa UI ikut menyuarakan kekesalannya lewat unggahan di media sosial. Dalam unggahan tersebut, BEM UI membuat animasi Puan Maharani berbadan tikus keluar dari gedung kura-kura DPR. Ketua BEM UI Melkisedek Huang menjelaskan alasan pihaknya mengunggah meme Puan Maharani dan menyebut DPR sebagai dewan perampok rakyat. Keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini, ucapnya saat dihubungi Kamis 23 Maret 2023. Melki mengatakan DPR tidak pantas lagi menyandang nama Dewan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, kini DPR lebih pantas disebut sebagai Dewan Perampok, Penindas, dan Pengkhianat Rakyat. Menanggapi unggahan itu, politisi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan BEM UI telah melanggar etik akademik. Orang tua memang ngomongnya harus begitu ya, anak muda itu kamu melanggar etik akademik. Hendrawan juga mengaku khawatir ada yang memanfaatkan BEM UI untuk membuat meme tersebut. Ini bahasa kuno, menunggangi inilah. Ini khas pikiran orang tua. Ada yang memanfaatkan BEM UI untuk melakukan ekspresi kegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik, ujar Hendrawan. Ia menyebut seharusnya mahasiswa melakukan perbuatan yang lebih analitik dan solutif dalam menyampaikan kritik. Selain itu, ia menyarankan mahasiswa juga bisa menyampaikan pandangan terhadap pemerintah melalui diskusi dan debat yang sifatnya rasional dan argumentatif. Orang pemerintah itu kan budak ya istilahnya. Udah di demo bolak-balik dari dulu Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak didengerin, ya toh? Apalagi cuman diskusi yang rasional argumentatif itu boro-boro itu bahasa-bahasa orang elitis ya, tapi tidak bisa menangkap esensi ya, dari suara rakyat ya, yang tertindas, yang susah. Kalau mereka kan orang-orang yang sudah established ya, nggak bisa menangkap itu gelisah derita dari rakyat. Nggak bisa orang-orang DPR, termasuk Hendrawan itu. Mereka tidak seharusnya mengumbar umpatan dan narasi yang mendegradasi esensi tugas pokok dari mahasiswa. Bahasanya ketinggian. Meskipun begitu, Hendrawan yang juga anggota DPR RI ini menyatakan tidak anti dengan kritik. Ya, sebenarnya anti, cuman bahasanya muter-muter. Menurut Hendrawan, kritik tersebut baik dan merupakan vitamin untuk anggota dewan melakukan pekerjaannya untuk publik. Enggak anti kritik, tapi bahasanya muter-muter ya. Menuduh orang kehilangan etik akademik. Ya sudahlah, orang kan boleh ngomong macam-macam ya kan. Oke, semoga ya negeri kita segera berganti rejimnya, ganti pemerintahan yang baru ya. Insya Allah lebih baik, insya Allah ya. Jangan menghabiskan energi yang nggak perlu seperti sekarang ini karena manuver-manuver dan kegiatan, bukan keputusan-keputusan politik pemerintah yang membingungkan rakyat dan membingungkan mahasiswa dan membuat marah rakyat dan membuat marah elemen-elemen dari civil society. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.